Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini Senin tanggal 13 September tahun 2021. Ya, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran apa? PAI. Ya, sebelumnya Bapak sudah tahu nama Bapak, akan memperkenalkan diri. Bapak sudah tahu? Nah, nama Bapak di sini ya, Bapak Kusnadi ya. Yang kesempatan hari ini Bapak sedang melaksanakan PPG ya, pendidikan profesi guru di kampus IAIN Agama Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon ya. Itu dengan nomor pendaftaran ujian 2021306052 ya. Dengan nomor peserta PPP ya, PPG 32087600061 ya. Juga Bapak mempunyai nomor induk mahasiswa di IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan nomor 2108111102. Itu identitas Bapak di kampus IAIN Syekh Nurjati ya. Ini bisa dilihat? Itu bisa dilihat? Ya, terima kasih ya. Jadi dalam kesempatan hari ini Bapak melaksanakan ujian kompetensi ya, yang dilaksanakan di SD kita tercinta ini, SDN 1 Muncak. Nah, itulah mungkin perkenalan dari Bapak. Oleh karena itu anak-anak sekalian ya, sebelum pembelajaran dimulai kita berdoa sama-sama. Silakan oleh KM dipimpin untuk berdoa. Musta'idan salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doaan. Sebelum pembelajaran kita biasa membaca surat-surat pendek. Coba cukup 3 surat saja ya. Baca surat An-Nas, Al-Falaq dan An-Nasr. Coba. Sebenarnya yang harus dilakukan itu bukan hanya di sekolah, di rumah biasakan untuk membaca Al-Qur'an. Untuk selanjutnya, sebelum kepada materi pembelajaran hari ini, coba diperhatikan dulu duduknya. Lurus duduknya, baik. Itu lurus.
Duduknya yang baik, tengah. Lihat, bajunya dimasukkan. Ya. Kemudian sebelum pembelajaran Bapak mau absen dulu. Siapa hari ini yang tidak hadir? Pandu. Ya. Kenapa? Sakit. Ya, doakan mudah-mudahan teman kita cepat sembuh ya. Jadi kita nanti ikut lagi sama kita untuk pembelajaran ya. Udah siap belajar? Sudah. Kalau sudah siap, coba kita buka buku paket halaman 28 ya. Halaman 28 silakan buka 29 tentang santun dan menghargai teman ya. Kita lihat dulu di tayangan di sini ya. Kita anak sekalian, kita bisa dilihat di sana. Kita akan belajar hari ini ya tentang tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama nyebut arti santun. Nanti kita setelah pembelajaran harus hafal apa arti santun itu. Yang kemudian menyebutkan 5 ciri anak atau orang yang santun ya. Selanjutnya setelah pembelajaran nanti kita diharapkan ya, bisa mengungkapkan arti menghargai orang lain ya. Juga menjelaskan 2 contoh santun terhadap teman ya, atau 2 contoh menghargai teman. Bahkan nanti kita untuk mendemonstrasikan bermain peran bagaimana contoh kita dengan teman untuk melakukan santun ya. Itu sebelumnya kita telah belajar tentang anak soleh. Anak soleh itu apa? Anak yang baik ya. Anak soleh itu anak yang suka sopan, suka jujur ya. Suka jujur tidak? Suka. Apa jujur itu? Tidak suka berbohong? Nah, itu anak soleh. Nah, anak soleh itu ya, anak yang akan dicintai oleh Allah. Dicintai oleh Tuhan? Dicintai oleh orang lain. Dan semua makhluk akan mencintai anak yang soleh. Nah, pada kesempatan hari ini ada di antara anak soleh itu cirinya selain jujur itu adalah santun. Ya. Jadi santun merupakan salah satu ciri anak soleh. Ya. Bisa lihat di tayangan dulu sebelum nanti Bapak jelaskan. Ya. Coba perhatikan nanti setelah melihat tayangan ini di YouTube ini, kalian cari pertanyaan. Ya, atau perhatikan nanti kalau ada hal yang tidak dimengerti bisa ditanyakan. Akan Bapak tayangkan tentang yang pertama penjelasan dari PowerPoint yang Bapak siapkan. Nanti dijelaskan sekilas materinya. Kemudian akan ada tayangan YouTube ya. Kita perhatikan dulu ya. Perhatikan. Lihat di tayangan. Santun berarti halus budi ya. Baik bahasanya, sopan, santun, tingkah lakunya. Kemudian mempunyai sifat penyabar, tenang, sopan, ada penuh rasa kasihan, penuh rasa cinta, suka menolong. Ya, itu disebut santun. Kemudian kalau menghargai itu berarti menghormati, ya, memperhatikan, ya, juga tidak meremehkan orang, peduli terhadap teman. Itu disebut menghargai. Ya. Seterusnya dalam tayangan lihat Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzi yunazzilu 'ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Wa innallaha bikum raufur rahim. Ya. Artinya dialah yang menurunkan ayat-ayat yang jelas yaitu Al-Qur'an kepada hambanya yaitu Nabi Muhammad untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sesungguhnya terhadap kamu Allah akan Maha Penyantun dan Maha Penyayang. Allah itu Rauf, nah penyantun. Nah, sekarang kan kita belajar santun ya. Ya, santun itu rauf, sifat Allah, ya. Bagaimana santun itu kasih sayang. Sayang sama teman tidak? Sayang. Sama ibu? Sayang. Sama bapak? Sayang. Berarti itu adalah santun. Allah itu maha santun. Sebab kalau Allah rauf itu beda dengan rahmat kasih sayang yang lainnya. Kalau santun itu biasanya Allah itu kasih sayang kepada seseorang tidak pernah menyakiti. Ya. Kalau kasih sayang bisa
tidak akan merusak teman, tidak akan memilih teman, tidak akan memilih-milih teman, tidak akan menjelekan teman, tapi akan menolongnya, mengasihaninya, dan saling menasehati. Itu maka disebut ar-rauf. Itu Allah sifat ar-rauf. Setelah itu kita lihat dulu nih. Ya, lihat. Ya. Setelah ar-rauf, ya, itu dalilnya. Kemudian ada beberapa contoh santun. Ya. Di antaranya senantiasa mengucapkan salam. Jadi sama teman, sama orang tua mengucapkan salam kalau ketemu ya. Jangan hey, tapi assalam. Berbicara yang lemah lembut, tenang, suara tidak keras, berbicara tidak menyakiti teman, ya, selalu perhatian, ya, tidak menyakiti hati orang lain, tidak berbicara kotor, gitu. Peduli terhadap kondisi teman, jadi tahu teman ini sedang sakit, sedang bahagia, perlu bantuan, gitu ya. Kemudian tanpa pilih kasih, ya, teman kecil, miskin, kaya, cacat, buruk rupa, ya, rakyat dan sebagainya tidak dipilih-pilih, ya. Jadi tidak merasa diri lebih baik, tidak mencela dengan perkataan yang buruk, yaitu contoh sikap santun. Ya. Seterusnya, teman sekalian, silakan lihat ini ada gambar di sini. Itu nanti lihat, nanti buat pertanyaan dari gambar di sini. Ya. Kemudian ini sedang apa, lihat itu contoh santun. Ini contoh santun, ya. Nah, ini juga contoh santun, ya, itu. Nah, untuk selanjutnya kita lihat tayangan YouTube di sini, ya. Tayangan YouTube di sini. Nah, Bapak akan tayangkan YouTube. Perhatikan ya baik-baik. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Nanti bisa bertanya atau didiskusikan sama teman. Dengarkan karena suaranya tidak terlalu keras, dengarkan. Jangan ribut. Dari tayangan tadi, ya. Dari tayangan tadi, coba kamu bisa memperhatikan dan siapa yang akan bertanya, ya, tentang tayangan penjelasan tentang santun dan menghargai. Silakan siapa yang mau bertanya duluan. Pak, bagaimana cara santun? Nah, Adit bertanya bagaimana cara santun. Ya. Jadi kalau santun itu, kalau santun itu kan biasanya menghargai orang. Yang santun itu lemah lembut. Jadi bagaimana kalau santun? Kita berbicara sopan, lemah lembut. Contoh apa? Ya, itu jadi dengan ucapan Adit. Bagaimana cara santun? Ucapan yang sopan, ucapan yang santun. Itu menghargai. Itu disebut cara mengusap kata, cara bersikap santun. Ya, bisa dipahami, Dit? Kemudian siapa lagi? Pak, kalau teman tidak menghargai saya, Nah, bagus nih pertanyaannya. Pertanyaannya, kalau teman tidak menghargai saya bagaimana? Nah, kita diperintahkan untuk saling menghargai sama teman. Kenapa? Karena kita itu, apa yang ada pada diri kita itu adalah semua karunia Allah. Tidak boleh sombong. Ya. Maka kita itu harus menghargai teman. Dan orang bisa menghargai teman kalau dia itu anak yang santun, anak yang soleh. Jadi kalau mau jadi anak soleh harus yang santun. Bagaimana kalau ada teman yang tidak santun? Biarkan dia tidak santun, tapi kita tetap santun. Bahkan kita harus dinasehati. Jadi anak santun itu senantiasa menasehati. Ya. Jangan begini, kita sudah membantu tapi tidak menghargai. Nah, tapi tetap kita, meskipun tidak dihargai, tetap kita santun kepada orang, meskipun orang tidak menghargai kita. Karena yang akan membalas kebaikan kita itu bukan manusia, tapi Allah. Memang banyak kita ketika kita santun, orang malah tidak membuat santun kepada kita, tidak mau dibantu atau tidak merasa dibantu oleh kita. Jadi nanti Fikri, kalau ada orang yang tidak santun kepada Fikri, biarkan dia, tapi kita tetap santun kepada orang lain. Bisa dipahami? bisa. Yang lainnya, Pak? Pak, kalau Rasul santun bagaimana? Nah, Rasul santun bagaimana? Siapa yang mau menunjukkan contoh Rasul bagaimana? Nah, Rasul itu kepada anak-anak pun itu santun Rasul.
waktu hari raya ya, ada seorang anak menangis. Bayangkan itu. Ditanya Rasul, kenapa ada yang menangis? Pak, saya ini kan hari raya ini, saya tidak punya orang tua, orang lain jajan pakai baju bagus, bagaimana? Saya ini tidak punya apa-apa. Bagaimana Rasul sambil kemana? Anakku, jangan menangis, jangan bersedih. Ayo bersama saya ke rumah. Kalau begitu, anggap saja ini bapak saya. Wah, anak Rasulullah. Ini kan Rasulullah. Iya, anggap saja ini bapak kamu. Jadi ketika ada anak yang menangis, Rasul dinaik. Sini. Bahkan Rasul tidak segan-segan, dia suka menggendong anak, ya, bermain dengan anak, itu. Ya. Jadi santun luar biasa. Ada nenek-nenek, Rasulullah bagaimana? Rasulullah santun kepada nenek-nenek. Nenek-nenek tidak dipermainkan. Suatu ketika ya Rasulullah, katanya di surga nggak ada nenek-nenek. Kata Rasulullah, jangan sedih nek. Nanti nenek akan jadi perawan lagi, nenek akan jadi muda lagi. Nenek-nenek merasa bangga, nenek-nenek merasa bergembira dengan ucapan Rasulullah. Jadi Rasulullah benar-benar santun kepada semua orang. Bisa dipahami? Bisa. Siapa lagi? Apa mau bertanya? Pak, bagaimana menghargai teman? Nah, tadi hampir sama dengan Adit. Cara menghargai teman itu kita dengan teman jangan saling meledek, ya, saling mencurangi, berbicara kasar, ya, atau membeda-bedakan teman. Ya, kamu orang miskin, saya orang kaya, itu tidak boleh. Jadi jangan membeda-bedakan teman, bersama-sama untuk bermain dan belajar. Itu, ya. Yang lain? Apa contoh santun? Contoh satu seperti tadi. Nah, contoh satu itu kita ucapan yang sopan santun, ya. Perbuatan kita yang tidak merugikan orang lain. Apalagi siapa lagi yang tadi? Pak, bagaimana kalau orang tidak menghargai teman? Nah, apa yang menghargai itu? Ya. Jadi kalau tidak menghargai teman tadi sudah dijelaskan. Kita tetap menghargai teman kita, sesama kita, meskipun orang lain tidak menghargai kita. Ya. Bisa dipahami? Yang lain. Pak. Nah, tadi kan sudah dijelaskan, santun kepada teman adalah berbuat baik kepada teman, mulai dari ucapan kita, perbuatan kita, cara berkata, sopan dan sebagainya, tidak menghina teman. Itu yang namanya santun. Kalau kita berbuat santun, dengan teman akan dekat, dengan teman akan sama-sama dan disukai oleh semua teman kita. Siapa lagi yang belum bertanya? Nah, kenapa diperintahkan Allah? Allah juga innallaha raufur rahim. Allah itu maha santun. Ya, Allah itu maha kasih sayang, maha menolong, maha membantu. Coba perhatikan, siapa yang memberi kita kesehatan? Allah. Yang melindungi kita dari kejahatan? Allah. Yang memberi rezeki? Allah. Yang menyelamatkan kita? Allah. Allah itu santun, rauf, maha penolong, maha santun kepada manusia. Ya. Maka kita ketika santun akan disayang Allah, akan masuk surga. Makanya supaya kita masuk surga harus santun. Jadi santun itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, tentang santun masih ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita lihat, kita berperan coba. Nah, bagaimana cara santun? Nah, jadi kita santun sama teman, contohnya bagaimana? Coba apa dengan Haikal, coba ke depan. Ya. Lihat teman-teman bagaimana cara santun kepada teman. Nanti kita dibiasakan sehari-hari. Ya. Lihat ya, kita ya keras coba. Assalamualaikum, hai Kak. Waalaikumsalam, ya Akmal, apa kabarmu? Alhamdulillah baik. Yuk kita belajar bersama-sama. Iya, coba tepuk tangan untuk teman kita. Ya. Itu adalah contoh santun. Siapa lagi ke depan? Siapa lagi tadi yang mau? Fikri dengan siapa? Coba depan, kapan? Nah, kita lihat teman Fikri dan Pan akan memperagakan
Iya. Terima kasih. Terus tepuk tangan buat ya. Ya. Siapa lagi? Siapa lagi? Mau bermain peran? Cepat. Siapa lagi? Itu Diana dengan siapa tadi? Coba. Siapa lagi? Ke depan cepat. Ya. Ya, Diana dengan ya, Dewi. So. Silakan perhatikan kedekatannya bagaimana sama teman ya. Bagaimana kedekatannya sama teman, contohkan dengan ya. Dekat. Iya, tepuk tangan. Itulah anak-anak sekalian, contoh bagaimana peragaan kita santun terhadap teman. Masih ada pertanyaan? Ya, kalau tidak kita simpulkan. Tapi sebelumnya tulis dulu tugas tadi Bapak nomor 1 ya. Nanti ditulis nanti dalam buku tugas PAI. Coba sekarang tugas dulu. Ya, tulis. Siapkan. Nomor 1 perhatikan. Nomor 1 tulis. Nomor 1 soalnya. Didikte. Tulis nomor 1. Jelaskan arti santun. Jelaskan arti santun. Arti santun ya, jelaskan arti santun. Kemudian jelaskan arti menghargai. Ya, nomor 2. Arti menghargai. Sudah? 3. Beri contoh sikap santun. Beri contoh sikap santun. 3. Beri contoh sikap menghargai. Ya. Beri contoh sikap menghargai. Nomor 5. Kenapa kita harus santun? Ya, pertanyaan yang tadi ya. Kenapa kita harus santun? Ya, sudah? Ya, anak sekalian, itulah mungkin nanti dikerjakan di tugasnya masing-masing. Nanti minggu depan dikumpulkan. Kemudian, Bapak kita sebelum Bapak simpulkan, ya, ada yang masih mau bertanya tentang santun? Nah, kalau tidak ada, kita sebutkan santun artinya sopan, halus budi. Ya, santun artinya halus budi, sopan, sabar, kasihan, ya, tidak menghina. Itu santun. Menghargai apa menghargai? Menghargai artinya menghormati. Jadi kita harus menghargai dan menghormati teman. Berbicara yang sopan, santun, belas kasihan. Kenapa? Semua itu diperintahkan oleh Allah agar kita menjadi orang yang soleh. Mau jadi anak yang soleh? Mau jadi anak yang masuk surga? Berarti selain jujur, kita harus santun dan menghargai sesama teman. Ya, jadi harus jujur, menghargai, santun terhadap teman. Itulah mungkin pada kesempatan hari ini pembelajaran terkait tentang santun dan menghargai. Oleh karena itu kita setelah ini nanti mungkin bisa lanjutkan minggu depan, masih sekitar akhlak mulia atau anak saleh. Kita lanjutkan lagi minggu depan tentang santun ini ya. Jadi kita siap-siap minggu depan untuk pembelajaran berikutnya masih tentang santun kepada teman dan menghargai teman. Anak sekalian, itulah mungkin yang dapat Bapak sampaikan hari ini, dan kita berdoa sama-sama di akhir pembelajaran ini agar kita mendapatkan berkah ilmu
yang bermanfaat